Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang pertama, subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di sini kita memiliki gambar ya, ini gambar Edo. Nah, kemudian Edo berkata, kata Edo, tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Oh, ini kita memiliki kosakata baru ya, ada generatif, kemudian ada vegetatif. Nah, apa yang dimaksud dengan generatif? Jadi, generatif itu maksudnya adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Nah, jadi melalui perkawinan ya, sehingga nantinya menghasilkan biji. Nah, sedangkan vegetatif tidak melalui perkawinan, jadi tidak ada jantan dan betinanya ya, tetapi induknya itu akan langsung menghasilkan anakannya. Itu kita namakan sebagai vegetatif. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan melalui generatif atau melalui biji adalah buah mangga ya, dan banyak lagi. Selain buah mangga, ada buah jeruk, buah pepaya, buah semangka ya. Nah, itu kan memiliki biji ya. Nah, itu kita namakan sebagai perkembangbiakan generatif ya. Nah, kalau vegetatif ini tidak melalui biji. Nah, vegetatif sendiri ini ada dua. Ada yang secara alami, jadi oleh alam ya, tetapi juga ada yang oleh buatan. Nah, kalau buatan ini berarti dikembangbiakan oleh manusia. Nah, contoh vegetatif yang alami ya, misalnya akar tinggal atau kita namakan rizoma. Contohnya adalah lengkuas, kemudian jahe, kemudian kunyit. Nah, kalau kita patahkan rizomanya ya, kita patahkan jahenya itu, nah itu bisa kita tanam kembali, kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu namanya akar tinggal. Kemudian ada spora ya. Nah, spora. Jadi spora itu seperti butiran-butiran halus ya, butiran-butiran halus. Nah, ini kita namakan sebagai spora. Contohnya ada jamur, kemudian pohon tanduk rusa ya, kemudian pohon paku-pakuan. Nah, itu namanya spora. Kemudian ada yang namanya geragi. Nah, kalau geragi ini biasanya kita lihat di pohon stroberi ya. Nah, jadi pohon stroberi itu nanti dia akan menjulur tanaman baru ya dari pangkal batangnya. Nah, ini kita namakan sebagai geragi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga bawang ya. Nah, bawang ini kita namakan sebagai umbi lapis karena daun dan batangnya ini itu membentuk lapisan-lapisan. Nah, ini kita namakan sebagai umbi lapis. Kemudian ada juga tunas ya. Nah, ada tunas yang tumbuh di samping batang induknya, misalkan pohon pisang atau pohon bambu ya. Tapi ada juga tunas yang tumbuh pada daun. Nah, ini kita bisa temukan di dalam pohon cocor bebek ya, karena di pohon cocor bebek itu tunasnya itu munculnya itu justru di dalam daun-daunnya. Nah, sekarang ada yang vegetatif buatan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah stek. Jadi stek itu perkembangbiakan dengan cara kita memotong batang dari suatu pohon, kemudian kita tancapkan di tanah. Ini cara kita menanam pohon ketela ya, ketela pohon kan, pohon singkong. Nah, jadi kita cukup menancapkan saja batangnya, maka dari batang itu akan tumbuh tumbuhan baru. Ini kita namakan sebagai stek. Kemudian ada yang namanya cangkok. Nah, kalau cangkok
Jadi kita mengelupas kulit dari batang pohon, kemudian kita berikan tanah dan air, maka lambat laun akan tumbuh akar. Nah, kalau akarnya sudah banyak, maka bisa kita potong, kemudian kita tanam. Itu kita namakan cangkok. Nah, kemudian ada juga namanya okulasi. Jadi kalau okulasi, ini kita ambil tunas dari suatu pohon tertentu ya, kemudian kita tempelkan tunas tersebut ke pohon yang lain. Nah, ini kita namakan sebagai okulasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya pembelajarannya ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat mozaik. Nah, di sini Dayu sedang mengumpulkan daun-daun kering. Nah, daun-daun ini kemudian oleh Dayu itu diremas-remas ya, dipotong atau dipecah-pecah kecil-kecil. Nah, setelah itu daun tersebut oleh Dayu diberikan lem. Kemudian ditempelkan di sebuah gambar. Nah, ini yang kita namakan sebagai mozaik ya. Nah, nanti kamu juga harus membuat mozaik di rumah ya. Misalkan boleh menggambar pohon, boleh menggambar bunga ya, atau hewan ya. Nah, nanti kamu membuat mozaik dari bahan alami yang bisa kamu temukan di sekitar. Contohnya adalah daun kering. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perkalian ya. Soalnya yaitu sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Jadi ada Udin dan 5 orang teman Udin ya, berarti 6 orang ya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Nah, pemiliknya itu inginnya semua anak itu sama banyak biar adil. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, berarti di sini kita sedang melakukan pembagian. Maka kita tinggal menulis saja 126 dibagi 6 ya, sama dengan berapa? Maka caranya adalah kita tulis 126, kemudian kita susun ke bawah. Nah, kemudian kita bagi 6. Nah, 1 kita bagi 6 tidak bisa. Kenapa? Karena 1 itu lebih kecil dibandingkan 6 ya. Karena itu 1 kita tambahkan dengan 2, jadi 12. Nah, gitu ya, jadi 12 ya. Jadi yang pertama dengan yang kedua kita pakainya 12. Nah, 12 dibagi 6 berapa? Nah, kita tulis perkalian 6, coba ya. 1 kali 6 kan 6, 2 kali 6 12, 3 kali 6 18. Nah, berarti 12 dibagi 6 berapa? Ya, pinter ya, berarti 2. Maka kita tulis 2 di atas. 2 dikali 6 berarti 12. Kemudian kita kurangi. Nah, 2 dikurangi 2 kan 0. 1 dikurangi 1 juga 0. Berarti 12 dikurangi 12 kan itu hasilnya 0. Maka ada 6 yang tersisa di belakang. Nah, 6 yang tersisa di belakang ini kemudian dia turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah 6 kita bagi 6. Nih, coba dilihat 6 ini ya. Nah, 6 dibagi 6 berapa? 1 ya, karena 1 dikali 6 kan 6. Jadi 6 dibagi 6 berarti 1. Maka kita tulis 1. Nah, 1 kita kalikan 6 kembali, berarti hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikurangi 6 maka hasilnya 0. Maka 126 dibagi 6 sama dengan 21. Mudah ya melakukan pembagian ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.